Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auralivia Lisandi dengan NPM 954151001 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya, yaitu dengan judul Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. Di sini ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sektor pariwisata yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata kerakyatan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang berbasis kerakyatan, diperlukan upaya diverifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan pembangunan kepariwisataan yang ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Badung di dalam mengembangkan pembangunan pariwisataan melaksanakan gagasan di atas melalui Peraturan Bupati Badung tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Badung. Sejak tahun 2010, Kabupaten Badung memiliki 11 desa wisata yang semuanya terletak di kawasan Badung Utara dan Badung Tengah, yaitu yang pertama, Banjar Karang Dalam 1, Desa Bokasari Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, yang kedua Desa Bangeh, Kecamatan Abian Semal, yang ketiga Banjar Sekar Mukti Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, yang keempat Banjar Karta, Desa Petang, Kecamatan Petang, yang kelima Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, yang keenam ada Banjar Lawak, Desa Belok, Kecamatan Petang, yang ketujuh ada Desa Carangsari, Kecamatan Petang, yang ke-8 ada Desa Baha, Kecamatan Mengui, yang ke-9 Desa Kapal, Kecamatan Mengui, dan ke-10 Desa Mengui, Kecamatan Mengui, dan yang terakhir ke-11 yaitu Desa Munggu, Kecamatan Mengui. Dalam perkembangannya, tiap desa memiliki irama dan pencapaian yang berbeda-beda. Ada yang cepat berkembang, ada yang biasa saja, ada juga yang kurang atau tidak berkembang. Sehubung dengan perbedaan itu, perlu diadakan evaluasi perkembangan desa wisata di Badung sehingga bisa disusun strategi untuk pengembangan yang lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini membahas mengenai evaluasi dan rencana strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung. Yang kedua, fokus dari penelitian ini adalah melihat potensi wisata dari masing-masing desa wisata. Yang selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan metode analisis yaitu skala peringkat 3 untuk mengevaluasi 11 desa wisata yang nantinya dijadikan 3 kelompok. Dan selanjutnya analisis SWOT yaitu untuk merumuskan pengembangan untuk masing-masing kelompok desa wisata, dengan teori yaitu untuk merumuskan strategi pengembangan untuk masing-masing kelompok desa wisata. Pengembangan desa wisata harus direncanakan dengan baik, oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama antara stakeholder, dalam hal ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, terutama masyarakat setempat. Dengan hal ini bertujuan untuk mengembangkan desa wisata ke arah yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Pengembangan desa harus direncanakan dengan baik, oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama stakeholder di dalam pemerintah, pengusaha, dan masyarakat setempat. Teori CBT menurut Robinson 2012 merupakan pedoman di bidang pariwisata yang menitik beratkan pada partisipasi masyarakat serta isu-isu pariwisata lokal sebagai manajemen yang berkaitan erat dengan pariwisata berkelanjutan. CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen pembangunan pariwisata. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Potensi wisata. Potensi dari salah satu desa wisata yaitu pada desa Kabupaten Badung ini dapat dilihat dari sudut atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, organisasi pariwisataan, dan partisipasi masyarakat. Atraksi wisata dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi wisata buatan. Salah satunya pada Desa Belok, Banjar Lawak, Kecamatan Petang mempunyai pemandangan alam yang sangat mempesona, perkebunan kopi dan bunga, dan pura puncak bon. Masyarakat
menjadikan sawah menjadi kebun bunga bumitir yang tak hanya untuk dipanen dan dijual hasilnya untuk kebutuhan sesajen dan hiasan, tetapi juga menjadi daya tarik wisatawan. Tingkat perkembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Badung dapat diketahui melalui evaluasi desa wisata yang menghasilkan 3 kelompok desa wisata, yaitu desa wisata yang sudah berkembang, desa wisata yang sedang berkembang, dan desa wisata yang belum berkembang. Terdapat 2 desa yang masuk dalam kelompok wisata yang sudah berkembang, yaitu Desa Wisata Sanggeh dan Desa Wisata Bongkah Pertiwi. Pada tabel berikut dapat dilihat hasil evaluasi masing-masing kriteria dari masing-masing informa, maka nilai terbesar adalah 15 dan nilai kecil adalah 5, yaitu Desa Wisata Sanggeh memperoleh nilai 5 untuk 6 kriteria, yaitu tersedianya atraksi wisata alam yang menarik, kedekatan desa wisata dengan daya tarik wisata lainnya, kemudahan untuk mencapai desa wisata, dukungan dan partisipasi masyarakat lokal dan pemerintah lokal, penerimaan masyarakat lokal terhadap kehadiran wisata yang di dalam desanya, dan adanya kunjungan wisatawan di desa wisata Sanggeh. Rencana strategi pengembangan desa wisata Sanggeh yang masuk ke dalam kategori desa yang sudah berkembang adalah pengelolaan desa wisata yang lebih profesional, meningkatkan promosi, mempertahankan keunikan daya tarik wisata, meningkatkan stabilitas keamanan, menyediakan jasa akomodasi, membuat paket wisata bermalam di desa Sanggeh, pemberdayaan masyarakat dalam keamanan lingkungan, dan pentingnya penyuluhan tentang perilaku kerabat. Rencana strategi desa wisata Pangsaan yang masuk ke dalam kategori desa wisata yang sedang berkembang adalah diverifikasi produk wisata, pengelolaan desa wisata yang lebih serius, mempertahankan budaya unik, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kerjasama antar sektor pendukung pariwisata, peningkatan promosi, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Rencana strategi desa wisata Belok yang masuk ke dalam desa wisata yang belum berkembang adalah keanekaragaman atraksi wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata, mencari potensi yang berbeda dengan desa wisata lainnya, mengemas atraksi wisata sebagai bahan promosi dengan meningkatkan promosi, penyuluhan tentang desa wisata, membangun pengelola desa wisata, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan keamanan lingkungan dan meningkatkan sarana dan transportasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu yang pertama, potensi pariwisata pada masing-masing desa wisata dikelompokkan menjadi potensi wisata alam, potensi wisata budaya, dan potensi wisata buatan. Yang kedua, evaluasi dilakukan untuk mengelompokkan ke-11 desa wisata yang ada di kelompok Kabupaten Badung. Yang ketiga, rencana strategi pengembangan desa yaitu dapat menjadi pemberdayaan kelompok sadar wisata, mencari potensi wisata yang berbeda dengan wisata lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.